Ya, manusia dikuasai oleh keadaan itu. Misalnya apa? Kecelakaan, ya, sesuatu yang dimana manusia tidak bisa mengontrol, tidak bisa memilih, terlambat naik pesawat misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, tertimpa tembok, tertimpa pohon dan seterusnya. Itu semua adalah qada yang harus kita imani bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya hanya Allah yang tahu. Kalau baik buruknya itu dalam penilaian manusia, itu bisa benar bisa salah. Ya, masih relatif. Ya, makanya boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan qada yang baik saja. Ya, kalau dalam doa kunut ada kan waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya. Kita sudah membahas tentang al-qada sebagai istilah tersendiri, al-qadar sebagai istilah tersendiri, dan al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah. Nah, ketika kita membahas tentang al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah, yang kita sudah pelajari adalah umat Islam terpecah menjadi beberapa firqah, menjadi beberapa aliran ketika mereka berbicara atau menilai tentang perbuatan manusia, di mana penyebab dari lahirnya firqah-firqah ini, ya, lahirnya aliran-aliran yang berbeda tentang pandangan mereka tentang perbuatan manusia ini adalah karena mereka melibatkan Allah, melibatkan perbuatan Allah, ya, di mana pembahasan tentang perbuatan Allah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibahas, tapi harus kita imani saja apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis mutawatir. Tidak bisa dibahas lebih lanjut, ya, karena perbuatan Allah ataupun zat Allah itu adalah hal yang gaib, yang landasannya atau dalilnya itu harus dalil nakli yang kita ambil dari Quran dan hadis-hadis mutawatir. Nah, kalau kemudian dicoba untuk dijangkau lebih jauh lagi tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, ya, maka yang terjadi ya seperti itu. Akhirnya terjadi pembahasan yang sampai hari ini tidak pernah selesai, ya, tentang amal perbuatan manusia itu datangnya dari Allah atau tidak, ya, kemudian tentang Allah itu di posisinya di mana, ya, padahal Quran sudah menjelaskan Allah itu bersemayam di atas ars. Tidak dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, tidak. Ya. Kemudian ditakwil, ditafsirkan lebih jauh lagi, ya. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah ada di atas. Nah, ini yang sampai sekarang juga nggak pernah selesai. Kemudian tentang zat Allah juga tidak sepatutnya diperdebatkan, ya. Memang Allah menyatakan di dalam ayat-ayatnya bahwa Allah itu punya tangan, ada, ya, ada ayat yang berbunyi yadullah fauqa aydihim, tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka. Itu ada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang wajah Allah dan seterusnya. Nah, ini zat Allah yang di dalam Al-Qur'an kemudian tidak dijelaskan lebih jauh. Nah, itu tidak usah dibahas. Yang kita imani ya memang ayat itu mengatakan tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang zat Allah, ya sebatas itu saja, ya. Karena ada yang menafsirkan, mentakwilkan lebih jauh lagi. Nah, ini yang tidak sebaiknya dilakukan. Nah, ketika membahas tentang amal perbuatan manusia pun demikian, ya. Seharusnya ketika membahas tentang perbuatan manusia itu hanya dibatasi saja pada perbuatan manusia, ya, tidak membahas tentang perbuatan Allah. Nah, ketika kita membahas tentang perbuatan manusia,
maka qadar di situ maknanya adalah khasiat suatu benda. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Enggak bingung kan Pak ya? Insya Allah kan bisa tergambar ya kerangkanya ya. Nah, kalau kita membahas tentang perbuatan manusia, qadar itu maknanya adalah khasiat suatu benda. Ya, karena dalam setiap amal perbuatannya manusia itu tidak lepas dari benda. Nah, yang kita berbicara tentang iman kan ini kan, yang harus kita imani tentang al-qada wal qadar dalam pembahasan sebagai satu istilah yang satu. Yang pertama adalah bahwa yang namanya qada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada itu wilayah di mana kita tidak punya kuasa untuk mengontrol. Qada itu wilayah dalam kehidupan manusia di mana manusia tidak bisa memilih. Ya. Sudah sering saya jelaskan kan, terjadinya siang malam, kemudian terbitnya matahari dari timur ke barat, ya gravitasi ke bawah, ya itu qada Allah yang disebut dengan, sering kita menyebutnya dengan hukum alam atau nizamul wujud. Nah, ada qada yang menimpa manusia, apa misalnya? Ya fisik kita ini, ya. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai bangsa apa, kita ini punya rambut warna apa, tinggi kita seberapa, ya, dan seterusnya. Itu qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ada qada yang terkait dengan perbuatan kita, di mana satu peristiwa itu menimpa diri manusia dan manusia tidak bisa memilih. Ya, manusia dikuasai oleh keadaan itu, misalnya apa? Kecelakaan, ya, sesuatu yang dimana manusia tidak bisa mengontrol, tidak bisa memilih, terlambat naik pesawat misalnya, ya, dan seterusnya, ya, tertimpa tembok, tertimpa pohon dan seterusnya. Itu semua adalah qada yang harus kita imani bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya hanya Allah yang tahu. Kalau baik buruknya itu dalam penilaian manusia, itu bisa benar bisa salah, ya, masih relatif. Ya, makanya boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan qada yang baik saja. Ya, kalau dalam doa kunut ada kan waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya, jadi ya Allah jagalah kami dengan rahmatmu dari qada-qada yang buruk. Ya. Nah, ini wilayah dalam kehidupan manusia di mana manusia tidak bisa memilih, manusia tidak bisa mengontrol. Manusia dikuasai oleh wilayah itu, ya. Dan kita harus imani bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imani. Kita berbicara tentang iman kan kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, tentang qadar. Kalau qadar itu sebagai istilah tersendiri, kita sudah pernah bahas bahwa qadar di situ maknanya terkait dengan keimanan itu adalah takdir. Ya, takdir itu apa? Takdir itu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi berabad-abad lagi, siapa saja nanti yang akan lahir. Ya. Kemudian kita ini usianya sampai seberapa, nanti kita wafat pada tanggal berapa, jam berapa, detik ke berapa, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, Pak. Ya. Ini harus kita imani. Ya, harus kita imani, harus kita akui bahwa itu adalah merupakan ilmu Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan itu semua. Ya. Maka di sini yang sering saya katakan, ini persoalan keimanan harus kita bedakan dengan kewajiban. Ya, harus kita bedakan apa yang harus kita imani dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, nggak usah berpikir ya tentang apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang apa yang akan terjadi nanti. Ya, misalnya Allah kan mengatakan bahwa Allah kan sudah tahu sebenarnya rezeki kita itu seberapa, Pak. Ya, Allah itu sudah tahu rezeki kita itu seberapa. Dan kita nggak usah berpikir, Allah kan sudah menentukan takdirnya rezeki kita segini dan seterusnya. Nggak usah berpikir seperti itu, tapi yang menjadi kewajiban kita, ya bekerja dengan baik, bekerja semaksimal mungkin, mencari rezeki di jalan yang halal. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk tentang hal-hal yang lain yang sering saya sebutkan tentang jodoh misalnya. Allah sudah menetapkan jodoh kita atau jodoh seseorang itu siapa misalnya.
ya. Tapi nggak bisa kan orang itu terus duduk tahu-tahu jodohnya datang, nggak bisa. Ya, harus berusaha mencari dan harus mencari sesuai dengan apa yang menjadi panduan dari Rasulullah SAW. Ya, tungkahu al-mar'ali arba, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya, kemudian li hasabiha, karena keturunannya, li jamaliha, karena kecantikannya, wadiniha, ya, walidiniha, dan karena agamanya. Itu karakter kriteria yang ditetapkan oleh baginda Nabi kalau mau mencari jodoh yang baik. Ya, jadi tidak ada masalah tentang qadar. Nah, kemudian kalau kemudian terkait dengan perbuatan manusia, qadar sendiri maknanya adalah tadi saya katakan khosiat suatu benda. Ya, api itu khosiatnya membakar, pisau itu khosiatnya memotong. Ya, air itu dia punya khasiat di dalam satu bejana yang kalau tidak disekat ya dia tidak bisa terpisah. Ya, beda dengan benda padat yang bisa dipisah dengan sendirinya misalnya. Itu karakteristik atau khasiat benda-benda tadi. Nah, yang harus kita imani adalah bahwa semua khasiat-khasiat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, khasiat-khasiat ini itu mempunyai qobiliyah di sini disebutnya, kecenderungan bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa juga digunakan untuk hal yang buruk. Ya. Kalau digunakan untuk hal yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah, maka manusia dapat pahala di situ. Nah, kalau digunakan untuk hal yang buruk, manusia dapat dosa. Ya, kalau digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat Allah, ya, maka manusia akan berdosa. Yang salah bukan khosiat bendanya, ya, tapi akal manusia yang diberi Allah untuk mempelajari mana jalan yang halal, mana jalan yang haram, tapi dia justru memilih jalan-jalan yang haram dengan khosiat-khosiat tadi. Ya, seperti contoh yang pernah saya sebutkan pekan lalu, api itu kalau digunakan untuk masak oleh istri-istri kita, mereka dapat pahala, Pak. Ya, tapi kalau api digunakan untuk kejahatan, ya, untuk membakar rumah orang, untuk membakar motor orang, ya, dapat dosa. Demikian juga dengan pisau. Kalau pisau itu digunakan untuk masak, dapat pahala. Pisau digunakan untuk motong hewan kurban, dapat pahala. Ya, tapi kalau pisau digunakan untuk nodong, untuk begal, ya dosa. Yang salah bukan tajamnya pisau, yang salah bukan apinya, ya, tapi manusianya yang dengan akalnya yang telah diberikan oleh Allah, ya, tidak digunakan untuk memilih jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentang naluri, ya, naluri atau gharizah itu juga bagian dari makna qadar tadi. Ya, kalau manusia memenuhi kebutuhan naluriyahnya, ya, dengan jalan yang telah disyariatkan Allah, maka dia dapat pahala di situ. Ya, naluri seksual misalnya, kalau itu dipenuhi dengan cara-cara melalui pernikahan, ijab qabul, syarat dan rukunnya semuanya dipenuhi, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar itu, Pak. Ya, pahalanya besar itu. Ya, tapi ketika kemudian manusia memenuhi gharizatun nau, ya, di sini naluri seksualnya tadi untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariat Allah, dosanya besar. Ya, dosanya besar. Jadi akalnya tidak digunakan untuk mempelajari syariat Allah, atau dia lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam memenuhi naluri-nalurinya tadi. Ya, atau digunakan juga nalurinya tadi untuk memenuhi syahwatnya tadi di jalan LGBT tadi. Ya, karena ini nggak sesuai dengan syariat Allah. Ya, nah ini dosanya besar sekali ini. Ya, LGBT seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang menyebabkan musibah-musibah itu ya bisa jadi karena merebaknya paham ini, Pak, paham liberal yang menghalalkan LGBT. Pada zaman Nabi Lut itu kan azab Allah kepada kaum LGBT ini didahulukan, ya, bukan hanya di akhirat tapi di dunia sudah diberi mereka. Ya, Allah katakan, amtarna alaikum mataran, Allah lempar mereka dengan batu, ya, kemudian bumi itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut itu, Pak. Makanya kalau di sini atau di beberapa wilayah itu terjadi beberapa musibah, bisa jadi itu karena itu, Pak. Ya, longsor, kemudian gempa, banjir, tsunami,
Ya, itu kan kalau disingkat LGBT juga. Ya, LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami. Bisa jadi itu karena apa yang menjadi perbuatan orang-orang yang meniru perbuatan kaum Nabi Lut itu. Nah, kalau nalurinya, gorizahnya diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang seperti ini, dosanya luar biasa besar. Ya, jadi yang salah bukan nalurinya, yang salah bukan gorizah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kesalahan dia adalah dia memenuhi kebutuhan naluriahnya dengan melakukan pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jelas ya Pak ya kerangkanya ya mengenai al-qada wal qadar.